Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu Jamaah Masjid An-Nur Munala rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita, sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan tafsir Al-Fatihah yang kemarin belum selesai, terpaksa harus dicicil begitu. Dan juga sebelumnya kami sampaikan teori-teori pentafsiran kayak apa, saya tambahkan. Nah, saya sampaikan ada 8 metode dalam ilmu tafsir itu. Salah satunya adalah yang paling masyhur bil maksur. Quran dijelaskan dengan Quran, Quran dijelaskan dengan hadis, Quran dijelaskan dengan asbabun nuzul. Akan tetapi semua ayat belum tentu memiliki seperti itu. Ada yang ayat itu ada yang tidak ada asbabun nuzulnya. Ya, bermacam-macam. Tidak ada penjelasan dari Quran, tidak ada penjelasan dari hadis. Nah, kalau ketika menghadapi yang seperti itu bagaimana? Pakai metode apa? Nah, metode itu ada 8. Salah satunya adalah metode birro'yi. Metode birro'yi itu adalah metode dengan akal pikiran. Itu pun juga tidak serta-merta harus pikiran kita. Paling tidak kita harus mengacu kepada tata bahasa. Tata bahasa itu disebut, kalau di dalam ilmu bahasa Arab itu disebut nahwu dan shorof. Nahwu itu adalah gramatika bahasa Arab. Shorof itu perubahan-perubahan kata. Jadi satu kata saja bisa berubah bermacam-macam. Nah, ini kalau mufassirin tidak memiliki itu ya juga masih perlu dipertanyakan. Karena ketika menghadapi ayat-ayat seperti itu, apa yang digunakan metodenya? Nah, saya ini kebetulan tahun 1983 saya sudah belajar ini dan sudah pernah saya ajarkan. Saya bahkan memiliki 3 guru yang modelnya beda-beda. Ada yang model pondokan, ada yang model Arab Inggris, ada yang model yang lain yang terbaru itu, saya namanya lupa. Itu memang saya lihat metode-metode itu kalau seperti di pondokan itu kan lama. Belajar bahasa Arab itu lama sekali, tahunan itu. Karena apa? Dia harus menghafalkan pedoman-pedomannya. Nah, kalau kita sistem cepat tidak sepakai menghafalkan itu pengertian, nah itu jadi beda. Sehingga dapat dipastikan kita belajar kira-kira 10 kali pertemuan sudah pintar, sudah mengerti. Kalau misalnya di pondokan itu begini, kola itu kalau dijabarkan itu begini, kola asluhu kowala. Kola itu artinya asalnya kowala. Makanya kalau bendanya berarti kaulan gitu. Berarti dalam kola itu ada alif ngadeg itu sebenarnya wawu. Kola. Kola asluhu kowala kulibatil wawu alifan, diganti wawu dengan alif. Fasoro maka menjadi kola. Oh, itu apal orang-orang pondokan begitu. Lah saya nggak pakai begitu. Ya kalau misalnya fathah itu kok bentuknya A. Doma itu kayak U misalnya, itu dihafal aja bisa. Gak pakai teori-teori begitu tidak apa-apa. Itu trik atau cara. Itu bisa dengan cepat kita akan bisa memahami Quran. Kalau kita hanya terjemah lihat kamus saja, kasus yang lain tidak bisa.
pasti masalah. Padahal itu kata-kata yang sama. Maka satu kata saja bisa berubah menjadi beratus-ratus kata. Belum mufrodnya, belum musanna, belum jamaknya. Tanda-tandanya macam-macam. Nanti kalau pemilik bagaimana? Kalau kita hafal tanda-tanda itu meleter. Ya, baca gundul insya Allah. Kecuali kita kurang perbendaharaan bahasa sehingga perlu untuk banyak menguasai perbendaharaan bahasa. Itu sangat berpengaruh. Oke, kita lanjutkan terkait dengan Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu banyak sekali ya jurusannya. Salah satunya adalah untuk dibaca di waktu sholat. Ini juga Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya begini, kalau kita nanti sebagai makmum, apakah kita membaca atau tidak? Nah ini juga, ini sebenarnya di HPT sudah ada, ya, di HPT sudah ada, bahkan lebih lengkap. Ini saya sampaikan di dalam kitab Ibnu Katsir, itu juga membahas masalah itu. Ya, kalau zaman saya dulu waktu masih remaja dulu belajarnya begitu. Jadi bacaannya imam itu sama dengan bacaannya makmum itu sama dengan bacaannya imam. Itu menurut paham yang diperoleh dari Persis itu, Hasan. Nah itu banyak mengacu gitu dulu itu. Tapi sekarang ini Muhammadiyah sudah punya buku sendiri namanya Tarjih. Ya. Itu sudah dijelaskan semua. Apakah baca atau tidak? Nah kami sampaikan di sini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi ini berita yang dibawa oleh Abu Hurairah terkait sabdanya Nabi. Nabi bilang begini, man solatan, sopone wong kang solat lawan suwijine solat, lam yakro ora maca fiha ing dalam solat, bi umul Quran kelawan Al-Fatihah. Umul Quran itu masuk Al-Fatihah. Maksudnya sapa wong kang salat ora maca ing dalam salat iku mang Fatihah. Fahiya moko salat sing ora maca karo Al-Fatihah mau khidaun iku kurang. Tidak lengkap nggih. Ghairu tamamin. Tidak sempurna. Ini dawuh Kanjeng Nabi, ini ada salah satu 3 kali. Fakila banjur dan ucapno li Abi Hurairah marang Abi Hurairah. Karena yang membawa berita tadi Abu Hurairah. Apa yang disampaikan? Inna nakunu sak temene ingsun iki ana wara ing burine al imami imam. Ya apa maca tangga ini? Ngoten nggih. Jadi ini disampaikan kepada Abu Hurairah itu, Sami ini berada di belakang imam. Mau catang enggak ini? Fakola mau ngucap sopo Abu Hurairah, ikra biha. Bacalah di dalamnya fi nafsika dalam dirimu. Jadi ketika menjadi makmum tadi disuruh membaca fi nafsik dengan dalam hati. Ya, ada yang dibaca pelan, ada yang dibaca dalam hati, seperti itu. Fa ini mongko sak temene ingsun sami itu krungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sak temene ingsun iki Abu Hurairah krungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh. Qala Allahu azza wa jalla. Berfirman sapa Allah azza wa jalla, qasamtus sholata. Aku wis bagi salat iku baini ing antarane ingsun wa baina abdi lan ing antarane kawulaku nisfaini rong bagian. Fali abdi lan kaduwe hambaku kawulaku masa'ala apa kang dheweke minta. Apa kang dheweke njaluk. Faida dan nalikane kolal abdu ngucap
kawula iku mau alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya kamu coba Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu jawab. Qala Allahu dawuh sapa Allah hamidani abdi. Wis muji marang ingsun sapa? Abdi kawulaku. Jadi kalau kita baca alhamdulillah, Allah itu jawab seperti itu. Allah hambaku memujiku. Wa idza lan nalikane qala ar-rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Qala Allahu dawuh sapa Allah asna alayya abdi. Itu adalah hambaku bersyukur kepadaku. Jawabnya Allah seperti itu. Berarti selalu apa yang kita ucapkan itu dijawab oleh Allah. Ini terkait dengan Al-Fatihah. Wa idza qala lan nalikane ngucap maliki yaumiddin, yang merajai di hari kiamat. Qala Allahu dawuh sapa Allah majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Jadi Allah itu selalu menjawab apa yang kita baca dalam Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah itu juga banyak sebenarnya yang kata-kata tauhid ya. Ya karena butuh iya karena selain itu kata-kata tauhid itu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Loh ini anak masalah kita nggak minta pertolongan kepada Allah. Ini sudah menyalahi. Ya, tapi ini kita nggak bahas itu. Tapi ini membahas masalah Al-Fatihah di dalam sholat. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah itu Allah selalu menjawab. Wa qala marratan, dan berkatalah sesekali fawwadha ilayya abdi, berserah diri kepadaku. Fa idza qala, dan apabila berkata nalikane ngucap iya kana budu wa iya kana stain qala hadzi baini wa baina abdi, berkatalah ini antaraku dan antara hambaku wali abdi lan kaduwe kawulaku masalah apa kang dheweke minta, apa kang dheweke njaluk. Jadi kalau njaluk apa dikasih. Wa idza mongko tatkalane kolab ngucap ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qala Allahu dawulah Allah hadhi iki li abdi kaduwe kawula ingsun wali abdi masalah lan kaduwe hambaku masalah apa kang dheweke njaluk. Ini kurang lebih fadilah Al-Fatihah di dalam sholat yang dituntunkan oleh Allah SWT melalui Rasulnya supaya kita baca di dalam sholat walaupun kita berada di dalam posisi makmum. Yang lebih lengkap lagi itu berada di kitab HPT. Pak Mubayyin bisa sampaikan misalnya kalau satu kesempatan yang baik supaya kita itu mantap, karena ajaran saya dulu di Muhammadiyah itu wis nek makmum gak usah maca, karena bacaannya imam sama dengan bacaannya ya imam bacaannya imam itu juga merupakan bacaannya makmum. Itu paham yang diperoleh dari Hasan dulu nih. Nah sekarang ini lebih komplit lagi bahwa ternyata selama ini yang makmum itu harus membaca Al-Fatihah. Itu lebih lengkap lagi di dalam kitab HPD. Nanti saya cari-cari kok belum ketemu anunya. Bukunya tadi nyelempit di mana saya nggak tahu. Mau saya bawa tadi itu. Tapi karena mepet waktunya dan belum ketemu. Insya Allah ini saya kira yang bisa disampaikan untuk melengkapi daripada tafsir surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi, dan ke depan kita besok akan menyampaikan masalah surat Al-Baqarah. Ya, Alif Lam Mim itu kata-kata nggak ada artinya. Ya, makanya di dalam Quran itu ada dua surat, ada ayat mutasabihat dan ayat muhkamat.
Ayat mutasyabihat itu nggak jelas artinya. Itu yang bisa mengerti orang yang ahli. Ya. Kemudian Muhammad, ayat-ayat model Muhammad itu ayat yang jelas, nggak perlu tafsir jeru-jeru. Nah kalau alif lam mim ini banyak orang mengatakan itu Allah, Muhammad dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak berdasarkan hadis, hanya penilaian saja. Nah yang seperti itu kita serahkan kepada Allah SWT. Itu masuk kategori ayat-ayat yang mutasyabihat. Pun teman-teman mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.